Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Pastinya semangat kan? Nah, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini teacher akan menyampaikan materi pembelajaran tentang rukun iman. Nah, apa sih itu iman? Nah, iman artinya percaya, meyakini, dan mempercayai. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Membenarkan dalam hati itu maksudnya kita meyakini dalam hati. Nah, terus mengucapkan dengan lisan, kita menyampaikan apa yang kita yakini kepada orang lain. Dan mengamalkan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, rukun iman sendiri, rukun iman itu merupakan fondasi kita sebagai umat Islam, yaitu fondasi keimanan kita sebagai umat Islam. Nah, rukun iman ada berapa ya? Nah, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum itu, yuk nyanyi-nyanyi sama teacher ya. Boleh kan? Nah, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6 perkara. Orang Islam wajib percaya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, pada malaikat Allah. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada Rasul Allah. Yang kelima, pada hari kiamat. Yang keenam, pada qada dan qadar. Bisa kan? Nanti diulang ya. Di sini teacher akan membahas sedikit tentang keenam rukun iman tadi. Nah, yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita harus mempercayai, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, satu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, seperti yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat Allah, kita sebagai umat muslim harus meyakini dan mempercayai adanya malaikat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya, yaitu sebagai penyampai wahyu kepada rasul-rasul pilihan Allah untuk disampaikan kepada umat manusia yang lainnya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah merupakan kumpulan wahyu Allah
yang berisi pokok-pokok ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasul pilihan Allah. Nah, adapun kitab-kitab yang wajib kita ketahui, ada berapa ya? Ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada yang tahu? Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang merupakan penyempurna semua kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa adanya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umatnya. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama menyanyikan nama-nama nabi dan rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi nama nabi dan rasul. Yang jumlahnya berapa ya? Jumlahnya 25. Nah, ada 5 nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini adanya hari akhir di mana alam semesta hancur dan manusia binasa. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hari kiamat. Yang terakhir atau yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar yang biasa kita kenal dengan takdir. Nah, takdir terbagi menjadi berapa ya? Terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama yaitu takdir muallaq. Nah, yang kedua takdir mubram. Takdir muallaq yaitu ketetapan atau ketentuan Allah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Tapi kita dapat merubahnya sesuai dengan perbuatan atau tingkah laku kita, seperti kemiskinan. Kita tidak akan menjadi miskin jika kita rajin menabung atau berhemat. Dan seperti kebodohan. Kebodohan kita tidak akan menjadi bodoh jika kita rajin belajar. Dan yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram yaitu ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dirubah, seperti jenis kelamin, kelahiran, kematian, dan jodoh. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang rukun iman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.